Momen yang paling ditunggu setahun sekali bukan cuma hilalnya Syawal, tapi hilalnya saldo rekening. Ya, kita bicara soal THR, tunjangan hari raya. Sebuah fenomena yang bikin mall itu jadi penuh, pasar itu jadi ramai, dan orang-orang jadi mendadak punya uang buat dibagi-bagiin ke keponakan. Tapi kalian pernah bertanya nggak sih, kenapa di Indonesia ada sistem seperti ini? Apakah ini murni karena kebaikan pemerintah? Mari kita bahas. Bagi beberapa orang, THR itu kayak gaji yang ke-13 dalam satu tahun. Tanpa adanya THR, ekonomi itu bisa jadi lesu, orang banyak yang nggak mudik pulang kampung, dan mungkin nggak ada baju baru di hari raya. Tapi, kalau kita tarik ke tahun 1950-an, THR itu awalnya bukan hak semua orang. Ini adalah alat politik yang bikin ekonomi negara itu hampir lumpuh karena orang-orang pada mogok kerja. Semua bermula di tahun 1951 di Kabinet Sukiman Wiryosanjoyo. Saat itu pemerintah ngebagiin tunjangan lebaran senilai kurang lebih Rp125 sampai Rp200. Untuk pada saat itu ukuran segitu besar. Tapi masalahnya ini cuma buat pamong praja atau PNS. Tujuannya simpel, biar mereka yang menjadi pamong praja atau PNS itu lebih loyal sama negara. Pemerintah lupa satu hal, bahwa di luar sana, terlepas dari itu pamong praja dan PNS, ada jutaan buruh kerja yang menganggap ini sebagai sebuah ketidakadilan. Mereka yang bekerja di pabrik, mereka yang bekerja di perkebunan, mereka yang bekerja di pelabuhan, itu merasa dianaktirikan. Kalau cuma mereka yang dapat, kita kan juga mau lebaran. Gitu tuh isi pikiran para pekerja-pekerja tadi. Nah, di sini yang banyak orang nggak tahu bahwa tunjangan hari raya yang kita dapatkan hari ini itu berkat otot-otot para buruh di masa lalu. Tahun 1952, organisasi buruh SOBSI itu melakukan mogok kerja dalam skala yang besar-besaran. Bayangkan, orang dalam skala besar-besaran itu melakukan mogok bersama. Apa yang terjadi? Pabrik-pabrik berhenti dan ekonomi macet. Pemerintahan akhirnya sempat goyah, sampai kemudian di tahun 1954 muncul surat edaran, dan puncaknya di tahun 1961 THR atau tunjangan hari raya itu menjadi hak resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan. Di kalian yang bekerja, seperti halnya aku, di setiap lembar uang THR kita hari ini itu ada jasa buruh yang melakukan demonstrasi pada masa lalu. THR ini kan suatu fenomena yang unik. Kita sebagai orang Indonesia itu punya budaya kolektif yang tinggi gitu. Keberhasilan kita yang ada di kota itu harus kita buktikan ketika kita kembali ke desa. Nah, THR ini memfasilitasi hal itu. Dengan adanya THR, kekayaan itu yang ada di kota yang kita dapatkan ketika kita bekerja di kota itu bisa terdistribusi ke desa. Baik yang kamu dari kota misalnya Jakarta atau misalnya Samarinda, bisa mengalir ke pelosok-pelosok desa. Dengan cara bagaimana? Satunya ya lewat tradisi para pemudik itu. Tanpa THR barangkali tidak ada mudik besar-besaran yang dilakukan orang dari kota ke desa gitu. Jadi kalau kamu dapat notifikasi THR masuk, notifikasi yang indah itu, ketika kamu mendengarkan itu, kamu punya satu kesadaran sekarang bahwa THR yang kita dapatkan hari ini itu bukan cuma-cuma pemberian kebaikan hati pemerintah atau kebaikan perusahaan tempatmu bekerja, tapi itu merupakan perjuangan kolektif yang dilakukan di masa lalu dan kita nikmati hari ini. Dan aku tertarik ngebicarain tentang ini secara kronologis, tapi aku kira kalau disampaikan dengan bahasa yang sederhana, kurang lebihnya seperti ini. Atau kamu ingin aku ngebahas lebih mendetail, baik secara periodisasi, secara kronologis, atau konteks sosial pada saat itu. Tapi untuk kali ini aku ingin santai aja, mungkin untuk pembahasannya. Kukira itu aku dui komen, like, subscribe kalau konten ini bermanfaat. Sekian.